Nah, materi sebelumnya kita kan sudah belajar organ reproduksi yang laki-laki. Nah, sekarang kita bahas tentang organ yang lebih spesifiknya pada reproduksi laki-laki ya. Organ reproduksi manusia akan berkembang dan berfungsi dengan baik pada saat manusia mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Kematangan organ reproduksi laki-laki ditandai dengan diproduksinya sperma, sedangkan wanita ditandainya dengan terbentuknya sel telur atau ovum. Biasanya kalau tidak dibuahi sel telur atau ovum ini akan ada namanya datang bulan atau pada perempuan itu tidak melaksanakan sholat menstruasi. Itu adalah gambar organ reproduksi laki-laki ya, sengaja Anda buramkan agar tidak salah paham, agar antum eh, eh, tidak salah paham antum ya. Kemudian kalau ingin lebih jelas silakan akun searching saja di Google yang sekira-kira mirip lah dengan yang gambar buram yang Anda kirim. Baik, keterangan dari gambar ya. Yang pertama, penis itu adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Nah, yang kedua ada skrotum ya pada gambar. Nanti antum lihat saja secara online di apa ya, antum searching aja di Google. Bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Kemudian ada namanya testis, bagian yang terbentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum tadi, itu berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada yang keempat namanya epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan panjangnya sekitar 4 cm berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma yang diproduksi oleh testis tadi sementara. Nah, yang kelima pada gambar ada vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis yang tadi yang berbentuk koma, berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, kita lihat apa itu uretra kan? Uretra, saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Itu namanya uretra. Nah, ada lagi namanya kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, yaitu berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian ada kelenjar prostat. Nah, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Nah, kemudian yang terakhir ada kelenjar Cowper, ya. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat tadi, yang di bawah berbentuk donat itu, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Berarti lawan dari prostat. Kalau prostat kan cairannya bersifat asam. Jadi kalau Cowper ini cairannya bersifat basah. Kita lihat alat reproduksi atau kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan kelamin dalam. Nanti kita pelajari di selanjutnya. Nah, kita lihat alat kelamin luar bagi laki-laki ya. Alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Ada dua macam. Yang pertama penis. Bagi laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui yang namanya penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang.
pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulup. Kulup inilah yang dipotong saat seseorang di khitan ya. Nah, kemudian ada skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit, namanya itu skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma, gitu ya. Nah, ini ada pelajaran buat kita bersama. Jadi antum jangan main-main dalam alat kelamin dan selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci pada saat setelah selesai buang air kecil. Sesuai juga dengan anjuran agama kita, ya, membersihkan atau bersuci setelah membuang air kecil. Kita lihat alat kelamin yang bagian dalam. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam antara lain terdiri atas testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Apa itu testis? Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah dua buah atau satu pasang dan terdapat dalam skrotum tadi ya. Pada remaja laki-laki usia 13 sampai dengan 14 atau di sekitarnya, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Itulah yang namanya dengan mimpi basah. Nah, kalau pada saat antum mimpi basah diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, kita lihat ya yang sperma itu apa kan? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sekelamin bagi laki-laki. Ya. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki, yaitu membesarnya jakun. Nah, coba raba leher antum. Itu ada bergerak-gerak ke atas ke bawah, dia berbentuk tuh kalau orang agak kurus sedikit agak nampak itu. Dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Apabila antum sudah memiliki kumis, berarti antum sudah remaja, yang mana dosa sudah ditanggung antum sendiri, bukan orang tua lagi ya. Pada masa inilah remaja laki-laki berada pada masa pubertas. Masa pubertas itu adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan fisikis. Nah, kita apakan ya, hormon testosteron memiliki banyak fungsi ya, antara lain mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki, mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti tumbuhnya rambut pada daerah tertentu, meningkatnya aktivitas kelenjar minyak seperti pada itu pipi antum yang sudah mulai itu banyak jerawatnya kan. Nah, meningkatnya aktivitas minyak itu nama keringat dalam kulit sehingga pada saat pubertas muncul jerawat dan bau badan. Nah, jadi agak berbau sedikit itu. Ya, suara yang mulai membesar, otot yang lebih kuat dan dadanya lebih bidang. Nah, jadi agak maju sedikit bidang itu ya. Itu pada masa pubertas.